Halo sahabat Naskah Nusantara, saya Teddy Permadi, pengampu mata kuliah Filologi di Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia. Senang rasanya dapat berjumpa lagi. Adapun topik diskusi kali ini adalah digitalisasi naskah karya Pangeran Madrais, koleksi Pasebantri Panca Tunggal di Ciugur, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Di antara sekian banyak naskah kuno atau manuskrip yang masih tersimpan di masyarakat, Pasebantri Panca Tunggal di Ciugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, ternyata menyimpan ratusan naskah dengan ribuan halaman naskah karya Pangeran Madrais Sadewa Alibasa Kusuma Wijaningrat yang perlu segera diselamatkan karena kondisi fisiknya yang mulai rapuh dan kandungan isinya yang syarat dengan nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Dalam lintasan sejarah Indonesia, Pangeran Madrais yang lahir di Ciugur pada tahun 1832 dengan nama Sadewa dari ayah Pangeran Alibasa Sutajaya, pangeran dari Keraton Gebang, dan ibu Nyi Kastewi adalah sosok yang kontroversial. Pangeran Madrais dikenal sebagai sosok penentang kebijakan pemerintahan Hindia Belanda yang menindas dan menyengsarakan rakyat. Untuk mengenal sosok Pangeran Madrais secara singkat, berdasarkan informasi dari Dr. Widyo Nugrahanto MSI, sejarawan Universitas Pajajaran, adalah sebagai berikut. Pada tahun 1869, Pangeran Madrais terlibat dalam memimpin pemberontakan rakyat terhadap pemerintah Hindia Belanda yang dikenal dengan nama peristiwa atau Perang Tambun. Tahun 1885, komunitas adat Ciugur yang dipimpin Pangeran Madrais dengan berbasis masyarakat agraris sudah terbentuk. Pada tahun 1903, Pangeran Madrais diadili di Tasikmalaya atas tuduhan melakukan pemerasan dan akhirnya dihukum kerja paksa di Pamijahan selama 4 tahun dan lalu dibuang ke Merauke selama 2 tahun. Pada tahun 1923, Pangeran Madrais ditangkap lagi dan diadili di Garut akibat perilaku bawahannya yang melakukan pemerasan. Namun pada tahun 1924, Pangeran Madrais dikeluarkan dari penjara karena terbukti tidak bersalah, tetapi bawahannya tetap ditangkap dan dihukum penjara. Terkait dengan sistem kepercayaan masyarakat adat di Ciugur Kuningan, pada tahun 1925 terdapat adanya permintaan warga bagi pengakuan Igama Jawa Sunda Pasundan. Warga yang mengajukan permohonan itu adalah Kerta di Praja, Raksa di Kerta, Karya Perwata, dan Raksa Parnata. Semuanya berasal dari Desa Puncak, Distrik Kuningan. Kemudian Raksa Perwata dari Desa Ciugur, Distrik Kuningan, Atmadi Raksa dari Desa Ciugur, Distrik Kuningan, Amirja dari Desa Ciugur, Distrik Kuningan, Nata di Prana dari Desa Cinembei, Distrik Kuningan, dan Singayuda dari Desa Walahar, Distrik Luragung. Adapun jawaban dari pemerintah Hindia Belanda didapat dalam bentuk pernyataan lisan yang menyatakan bahwa pengakuan dan perlindungan khusus dari pemerintah Hindia Belanda tidak perlu diberikan karena di negeri Hindia Belanda setiap orang diberi kebebasan menganut agama atau kepercayaan yang dipercayainya asal tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Pada tahun 1925, ajaran Igama Jawa Sunda Pasundan mulai dibukukan dengan judul Pikukuhnya dari Igama Jawa atau Jawa Sunda Pasundan. Pada tahun 1939, Pangeran Madrais wafat dan kepemimpinannya digantikan oleh putranya, yakni Pangeran Teja Buana. Selanjutnya mengenai naskah karya Pangeran Madrais, koleksi Pasebantri Panca Tunggal, berdasarkan informasi dari Ratu Emi Gumelang Damiasi, putri kedua Pangeran Jatikusuma yang disampaikan pada kegiatan Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara ke-16 pada tanggal 26 sampai 29 September tahun 2016 di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dinyatakan bahwa sebelum wafatnya Pangeran Madrais pada tahun 1939, Pangeran Madrais meminta kepada Raden Amirja untuk merawat seluruh naskah miliknya yang tersimpan di Pasebantri Panca Tunggal. Pada zaman pendudukan Jepang, koleksi naskah dititipkan di rumah Bapak Astra Jalil, dan pada zaman kemerdekaan dikembalikan lagi ke Pasebantri Panca Tunggal.
ketika peristiwa DITI terjadi pada tahun 1950, naskah karya Pangeran Madrais diamankan dengan dipindahkan ke kediaman Pangeran Teja Buana di Kalibaru, Cirebon. Dan pada tahun 1980, naskah tersebut dikembalikan lagi ke Paseban Tri Pancatunggal. Ketika berlangsung pemugaran Paseban Tri Pancatunggal pada tahun 2006, naskah karya Pangeran Madrais seluruhnya dipindahkan ke Jakarta dan secara bertahap dialih-aksarakan oleh Ibu Ratu Emi Gumilang Demiasih yang saat ini merupakan satu-satunya di antara keturunan dan warga Akur Sunda yang dapat membaca aksara yang terdapat pada naskah tersebut. Dalam hal ini, Ibu Ratu Emi mendampingi Pangeran Jatikusuma dalam pembacaan naskah-naskah dimaksud. Dan pada tahun 2016, seluruh naskah dikembalikan lagi ke Paseban Tri Pancatunggal, sekaligus dilakukan upaya sosialisasi naskah karya Pangeran Madrais kepada masyarakat luas pada kegiatan Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara 16 pada tanggal 26 sampai 29 September 2016 di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Respon positif dari kegiatan Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara ke-16 adalah adanya tawaran upaya penyelamatan naskah karya Pangeran Madrais melalui program digitalisasi naskah yang salah satunya bisa diajukan ke British Library melalui program Endangered Archive Program. Upaya penyelamatan naskah dari kerusakan fisik lebih lanjut dan agar koleksi naskah Paseban Tri Pancatunggal menjadi lebih dikenal masyarakat luas serta dapat menjadi bagian dari warisan dunia, maka rancangan kegiatan digitalisasi naskah tersebut didukung penuh oleh Pangeran Jatikusuma sebagai Ketua Adat Masyarakat Akur Sunda. Pada tanggal 17 Februari tahun 2017, diajukanlah proposal digitalisasi naskah karya Pangeran Madrais ke British Library untuk mendapatkan pendanaan dan pengalokasian server untuk menyimpan data hasil digital agar hasil digitalisasi naskah karya Pangeran Madrais dapat diakses secara daring oleh masyarakat luas. Pada tanggal 5 September tahun 2017, kegiatan digitalisasi naskah karya Pangeran Madrais dapat dilaksanakan untuk jangka waktu 1 tahun kegiatan dan selanjutnya diberi nomor panggil EAP 1029 untuk memudahkan penelusuran dan pemanfaatan hasil digitalisasi oleh masyarakat luas secara cuma-cuma. Sebagai backup, data digitalisasi hasil kegiatan tersebut diserahkan pula ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai deposit dan dapat diakses oleh masyarakat luas secara terbatas. Untuk memberikan penyegaran pengetahuan dan meningkatkan keterampilan teknis dalam pelaksanaan digitalisasi naskah, pada tanggal 20 Oktober tahun 2017 dilaksanakan pelatihan kepada tim pelaksana yang dipandu Bapak Pramono dan Bapak Surya Selvika dari Masyarakat Pernaskahan Nusantara sebagai lembaga mitra atas pelaksanaan kegiatan digitalisasi tersebut. Peralatan fotografi lengkap beserta laptop dan komputer pengolah data dengan spesifikasi sesuai rekomendasi dari British Library diadakan secara lengkap. Selanjutnya disimpan sebagai barang inventaris Paseban Tri Pancatunggal agar dapat digunakan untuk kegiatan pendokumentasian koleksi dan kegiatan di Paseban selanjutnya. Sejak saat pelaksanaan digitalisasi naskah, seluruh naskah koleksi Paseban Tri Pancatunggal kemudian disimpan di ruang khusus penyimpanan naskah di lantai 2 gedung Paseban Tri Pancatunggal dan sekaligus dilakukan perawatan fisik naskah secara lebih baik lagi. Kemudian di tahun 2019, Pusat Preservasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memberikan bantuan teknis dan pendampingan perawatan naskah agar naskah karya Pangeran Madrais dapat terhindar dari kerusakan lebih lanjut dan dapat bertahan lebih lama lagi. Nampak dalam slide adalah kegiatan persiapan pemotretan oleh tim digitalisasi naskah yang sepenuhnya dibentuk dengan melibatkan partisipasi aktif anggota masyarakat Akur Sunda. Hal ini diharapkan agar setelah selesainya kegiatan yang didukung oleh British Library melalui program Endangered Archive Program, masyarakat adat Akur Sunda dapat secara mandiri dan berkelanjutan melakukan aktivitas pendokumentasian, benda koleksi, dan kegiatan di Paseban Tri Pancatunggal. Berikut ini adalah contoh image hasil digitalisasi naskah karya Pangeran Madrais EAP 1029
yang pemotretannya dilakukan dengan menggunakan kamera Canon EOS 750D, lensa kit, tripod Benro A1980F aluminium series, pencahayaan dengan lampu continuous, f-stop di f/8, waktu exposure di 1/13 detik, kecepatan ISO di ISO 100, focal length 35 mm. Adapun untuk kalibrasi warna disertakan kodak color chart Q13 di setiap halaman naskah yang difoto. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan digitalisasi naskah karya Pemad Rais yang dibantu British Library, naskah lainnya yang belum didigitalisasi dibantu oleh DRIMSI atau Digital Repository of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia. DRIMSI adalah sebuah program pelestarian manuskrip di Asia Tenggara dengan memprioritaskan digitalisasi naskah atau manuskrip yang terancam punah. Program DRIMSI mencakup dua kegiatan utama, yakni digitalisasi naskah yang bertujuan melestarikan keragaman teks dalam manuskrip di Asia Tenggara dan Open Access Database of Southeast Asian Manuscript yang bertujuan menyediakan akses bagi halayak, khususnya bagi para mahasiswa dan peneliti untuk pengembangan penelitian dan keilmuan. Program DRIMSI sepenuhnya didanai oleh Arcadia, sebuah lembaga donor yang diprakarsai oleh Lisbeth Rausing dan Peter Baldwin yang memiliki komitmen mendukung masyarakat dan institusi dalam pelestarian artefak budaya atau cultural heritage dan akses umum ilmu pengetahuan atau open access. Dalam pelaksanaannya, program DRIMSI berada di bawah koordinator Profesor Dr. Jan van der Voeten di Center for the Study of Manuscript Cultures di University of Hamburg dan Profesor Dr. Oman Fatur Rahman di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semua informasi pelaksanaan program DRIMSI dapat diakses melalui laman resmi dan berbagai akun media sosial DRIMSI. Berikut ini adalah contoh image hasil digitalisasi naskah karya Pemad Rais DRIMSI Paseban yang pemotretannya dilakukan dengan menggunakan kamera Canon EOS 6D Mark II, lensa fix 50 mm, copy stand Kaiser tinggi tiang 70 cm, speedlight lampu godok New Pioneer 160, kecepatan ISO standar di ISO 100 dan penggunaan white balance menggunakan QP Card 103 dengan nilai warna putih antara 230 sampai 239 dengan simpangan nilai warna RGB tidak boleh lebih dari 6. Adapun f-stop dan waktu exposure disetel mengikuti nilai warna putih yang telah ditentukan. Dengan selesainya dua kegiatan digitalisasi naskah karya Pemad Rais yang didukung oleh British Library dan program DRIMSI, disampaikan saran kepada semua pihak yang berkepentingan agar dapat secara bersama-sama melakukan hal berikut. Melakukan perawatan dan pencegahan kerusakan lebih lanjut atas naskah koleksi Paseban Tri Pancatunggal, melakukan kembali kegiatan digitalisasi naskah karya Pemad Rais atas naskah yang belum didigitalisasi, baik dikerjasamakan dengan lembaga lain atau secara mandiri. Melakukan pembuatan katalogus naskah sebagai tindak lanjut dari kegiatan digitalisasi naskah karya Pemad Rais yang sudah berjalan, melakukan pengidentifikasian atas kekhasan aksara dan bahasa yang terdapat pada naskah koleksi Paseban Tri Pancatunggal, melakukan pelatihan keterampilan baca tulis aksara tradisional, khususnya aksara Cacarakan dan aksara Arab Pegon, pada masyarakat adat Akur Sunda dan masyarakat umum di sekitar Paseban Tri Pancatunggal, sehingga naskah koleksi Paseban Tri Pancatunggal dapat diakses, dibaca, dan dipahami kembali oleh masyarakat luas. Kemudian melakukan penelitian lebih lanjut atas koleksi naskah Paseban Tri Pancatunggal guna mengungkap kandungan isi naskah agar dapat dimanfaatkan
bagi pengembangan sosial budaya masyarakat Akur Sunda khususnya dan pengembangan budaya Indonesia pada umumnya. Demikian jumpa kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di topik diskusi yang lainnya.